dengarkan nyanyi kita, Kak. Nyanyi Di Pintumu Ku Datanglah. Kemudian kita datang mengetuk pintunya, kita masuk ke rumah Tuhan untuk beribadah ya kakak-kakak. Iya. Balasannya kita mau berdoa. Tadi kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita, tetapi sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami anak-anak manis datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kehikmatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjutkan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang kecil-kecil. Ya, kita akan dengarkan. Ini dia. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut Orang tua, terlebih Tuhan. itulah Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga di malam. Adik-adik sekalian, itu tadi adik-adik yang kecil, kelas batita, pinter banget memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang lain nanti ditunggu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti adik yang dari batita dan adik yang kelas kecil. Oke, minggu depan kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Lena. Namun sebelumnya kita bernyanyi baca kitab suci. Siapkan Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, di hari Minggu ini Tuhan dalam ibadah pelayanan anak GPID Gunung Payung, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ayo kita buka kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ada namanya kitab Hagai. Ya, kitab Hagai. Ini pintar sudah dapat ya deh ya. Kitab Hagai pasal 1. Kitab Hagai ini hanya 2 pasal deh. Pasal 1 dan pasal 2. Yang kita baca pagi hari ini adalah kitab Hagai 1 ayat 1 sampai
ayat yang ke-7. Nah, akan dibaca bergantian oleh kakak ketiga ya. Nah, silakan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipatani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Terpujilah Kristus. Adik-adik, perikop pembacaan kita pagi hari ini berjudul Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayo, siapa yang ingat bait suci ada di mana? Ya, pintar. Ada di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini bait suci pertama kali dibangun oleh siapa? Ayo. Ya, pintar. Oleh Raja Salomo. Ya, bangunan bait suci yang ada di Yerusalem ini sangat megah sekali. Ya. Kok dikatakan bait suci, Kak? Iya. Bait suci itu sama aja dengan namanya bait Allah atau kenisah, sama. Bait itu adalah rumah atau bangunan. Bait suci itu adalah tempat atau pusat peribadahan bangsa Israel atau umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Nah, di suatu ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel dan orang Israel kalah. Itu bait suci yang megah deh, dihancurkan oleh bangsa Babel, runtuh deh sampai menjadi puing-puing tanah rata dengan tanah. Orang Israel sedih, mereka ditawan, mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, mereka sedih. Kenapa sedih? Karena bait Allah itu, bait suci itu adalah kebanggaan mereka. Karena bait suci itu sangat suci bagi mereka, karena Allah hadir di dalam bait suci itu. Dan ketika bait suci runtuh, mereka merasa bahwa Allah juga nggak ada lagi. Allah tidak berada di pihak mereka. Nah, dengan perasaan sedih dan harus dibuang ke Babel bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya. Karena kasih Tuhan, suatu waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bangsa Babel pulang kembali. Ya, ketika mereka pulang kembali dan melihat puing-puing bait suci, mereka juga menjadi sedih. Tapi apa? Mereka bukan membangun bait suci deh. Mereka sibuk membangun rumah-rumah mereka sendiri, sibuk berkebun, sibuk beternak. Nah, akhirnya Tuhan datang berfirman kepada Nabi siapa? Nabi Hagai, sesuai judul kitab pembacaan kita hari ini. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai, ya, agar Nabi Hagai mengajak orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci itu. Ya, kenapa harus dibangun? Ya karena bait suci itu, bait Allah itu, atau nama lainnya kenisah itu sangat penting
untuk tempat beribadah, untuk tempat umat mempersembahkan kurban, untuk umat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maksud Tuhan agar umat itu lebih mengutamakan pembangunan bait suci. Baru deh nanti pelan-pelan membangun rumah mereka, berkebun dan berladang. Tetapi orang Israel tidak demikian. Mereka lebih mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan pembangunan bait suci. Makanya Tuhan lewat Nabi Hagai berfirman agar orang Israel semangat membangun bait suci. Agar, nah ini kalau rajin bangun bait suci dan lebih mengutamakan Allah, berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan. Apa yang akan dilakukan oleh orang Israel akan berhasil, dan orang Israel akan beribadah karena mengutamakan pembangunan bait suci. Nah, adik-adik sekalian, untuk zaman sekarang ada nggak bait suci? Ada, betul, ada deh ya. Bait suci, bait Allah untuk zaman sekarang namanya apa? Tempat kita beribadah tiap hari Minggu? Ya, namanya gereja. Kalau zaman perjanjian baru namanya sinagoga, ada sinagoge, sama aja ya deh ya. Nah, kalau sekarang kita beribadah di gereja, sekarang COVID ya, tapi sebagian ada juga kita kegiatan di gereja. Senang gak dia lihat gereja kita besar, megah, rapi, ya? Senang kan? Nah, itu karena kita membangunnya, biar kita beribadah nyaman. Nah, membangun gereja ini deh sama dengan zaman dulu. Perlu semangat firman Tuhan, perlu ide, perlu pemikiran, perlu sumbangan dana, ya? Karena semuanya harus dibeli untuk pembangunan gereja biar makin bagus, dan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, biar kita ke gereja bisa dengan kusuk, dengan tenang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, perlu kalian ingat, masalah bait suci, masalah bait Allah itu bukan hanya sekedar bangunan gereja ini deh. Kalau firman Tuhan di kitab dari surat 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, ya, ayo buka kitab ini. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini makna rohani dari bait suci atau bait Allah. Bukan hanya sekedar gedung, tapi ternyata tubuh kita, diri kita sebagai pengikut Tuhan ini adalah bait Allah juga. Bait sucinya Tuhan. Mengapa suci? Karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Nah, bukan hanya sekedar membangun bait suci yang berupa bangunan gereja, tapi kita harus membangun bait suci yang ada dalam tubuh kita. Ya, bukan hanya sekedar memakai baju yang bagus, sepatu bagus, tas bagus, tetapi kita harus memakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bangun tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Anggota tubuh kita, mulut yang tadinya untuk hanya banyak cakap yang sia-sia, kita gunakan untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita gunakan untuk menyanyi, kita gunakan untuk berdoa, untuk mengucapkan yang baik, untuk memberikan semangat. Ya, tangan kita, kaki kita yang tadinya buat mukul-mukul, tendang-tendang, kita pakai berlatih untuk membuka cepat Alkitab. Ya, kaki kita ringankan untuk melangkah ke gereja, ke tempat-tempat ibadah. Dengan demikian sama saja kita membangun bait suci, bait Allah yang ada dalam tubuh kita. Nah, demikian adik-adik cerita firman Tuhan pagi hari ini, bahwa ingat bahwa ada bait Allah di Yerusalem yang diruntuhkan lalu dibangun kembali. Ada bait Allah di zaman sekarang yaitu gereja. Ada bait Allah secara rohani yaitu tubuh kita. Jadi pergunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan agar kita hidup bahagia. Amin. Ya, adik-adik, itu tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Lena. Ingat ya adik-adik tentang apa tadi? Adik-adik ingat. Ada yang namanya
bait Allah zaman dulu ya, yang sudah hancur tadi. Kemudian yang sekarang itu ada yang namanya gereja. Udah berapa bulan kita nggak pernah ke gereja, tapi Tuhan masih sayang sama kita lewat online. Adik-adik, satu lagi bait Allah yang ada di sini, bait suci yang ada di sini. Adik-adik harus ingat, jangan lupa selalu mengutamakan Tuhan. Belajar itu juga mengutamakan Tuhan. Mau bobo harus berdoa. Ingat adik-adik. Juga nanti kasih tahu ya teman-temannya yang nggak pernah ikut sekolah minggu online, diajakin ke adik-adik. Harus ingatin teman-temannya, harus ingat bahwa bait suci, bait Allah itu ada di sini juga. Adik-adik harus selalu mengutamakan Allah. Ibrani 11 ayat 1. Beginilah bunyinya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Nah, kan kakak-kakak hebat kan adik-adik tadi, luar biasa. Yang lain mana? Kok nggak ada yang ini? Oh, ada yang ada lagi banyak, tapi kalau ditampilkan semua lamaan. Jadi kakak lihat nanti di video yang sudah dikirim adik-adik. Hebat. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak di GPIB Fata Gunung Payung. Siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang telah menjadikan kami baik-Mu yang kudus, kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, mengakhiri ibadah kami dan kembali kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, ibadah pada hari ini sudah selesai. Kita dengarkan, kita lihat tuh adik-adik yang kecil-kecil pada punya pesan buat kita.